Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Najuril Afifa, peserta pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Proses Pengajuan dan Monitoring Cuti Pegawai melalui Digitalisasi berbasis Google Form dan Spreadsheet di Pengadilan Negeri Medan. Sebelum memulai paparan, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih saya atas kehadiran Yang Mulia Bapak Sarpin Rizaldi SHMH selaku penguji, dan yang saya hormati Bapak Jarod Widiatmono SHMH selaku mentor dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, serta yang saya hormati Bapak Fisika Prasetyo Putra SH STMT selaku Coach dan Widya Iswara BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Perkenalkan, saya Najuril Afifa, lulusan D3 Administrasi Bisnis dan saat ini menjabat sebagai dokumentalis hukum di Pengadilan Negeri Medan. Sebagai dokumentalis hukum, saya bertanggung jawab dalam proses pendokumentasian, pengelolaan, dan penyajian informasi hukum serta produk peraturan perundang-undangan di lingkungan Pengadilan Negeri Medan. Selain itu, saya juga berperan dalam pengarsipan dokumen kelembagaan seperti SK, SOP, dan laporan kinerja, serta memastikan seluruh arsip tertata dengan baik dan mudah diakses oleh unit kerja terkait. Instansi tempat saya bertugas memiliki visi yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Medan kelas 1A khusus yang agung, dengan misi menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Medan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Medan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Medan. Latar belakang kegiatan aktualisasi ini adalah pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil merupakan tahapan wajib bagi setiap CPNS sebelum diangkat menjadi PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 melalui agenda habituasi peserta menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam bentuk kegiatan aktualisasi di tempat kerja dengan tujuan membentuk ASN yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penulis sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2025 yang bertugas di Pengadilan Negeri Medan mengidentifikasi adanya tantangan dalam efektivitas dan ketertiban administrasi kepegawaian di tengah tingginya beban perkara dan jumlah pegawai. Oleh karena itu, kegiatan aktualisasi ini difokuskan pada upaya penyelesaian isu aktual di lingkungan kerja melalui gagasan kreatif guna mendukung terwujudnya ASN yang adaptif, inovatif, serta mendukung visi Mahkamah Agung dengan menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Dari hasil observasi, terdapat 5 isu yang saya temukan di Pengadilan Negeri Medan, yaitu yang pertama ada pengajuan dan monitoring cuti pegawai, yang kedua ada pemanfaatan notifikasi digital untuk pelayanan publik, yang ketiga ada pengembangan fitur etika, yang keempat digitalisasi registrasi dan arsip surat keluar, yang kelima penguatan sistem reward dan punishment pegawai. Untuk isu pertama, pengajuan dan cuti dan monitoring cuti, kondisi saat ini, proses pengajuan cuti di Pengadilan Negeri Medan masih manual, menyebabkan ketidakteraturan, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan pelayanan. Tidak adanya SOP seragam dan ketergantungan pada dokumen fisik membuat data cuti sulit diperbaharui. Sebagai lembaga dengan beban perkara dan jumlah pegawai besar, sistem manual semakin memberatkan pekerjaan dan menghambat efisiensi administrasi. Jika tidak segera diselesaikan, akan timbul ketidakteraturan data, keterlambatan persetujuan, rendahnya akuntabilitas, serta kegagalan mendukung reformasi birokrasi dan smart ASN. Dan kondisi yang diharapkan, terselenggaranya mekanisme pengajuan dan monitoring cuti pegawai secara digital yang cepat, efisien, dan terintegrasi. Setiap pegawai dapat mengajukan cuti secara daring dengan alur persetujuan yang jelas dan pembaruan data secara real time. Data cuti terdokumentasi otomatis, mudah diakses dan akurat, sehingga pelayanan administrasi menjadi lebih tertib, transparan, dan efisien. Isu yang kedua, pemanfaatan notifikasi digital untuk pelayanan publik. Kondisi saat ini, pelayanan informasi perkara di Pengadilan Negeri Medan masih manual. Masyarakat harus datang langsung atau menghubungi petugas. Fitur e-notifikasi belum dimanfaatkan optimal karena kurang sosialisasi dan belum ada notifikasi otomatis, sehingga pelayanan kurang efisien dan tidak real time. Dan kondisi yang diharapkan melalui optimalisasi sistem e-notifikasi ini, masyarakat dapat memperoleh informasi perkara, jadwal sidang, dan sisa panjer secara otomatis dan real time tanpa harus datang ke pengadilan. Sistem ini menjadikan pelayanan lebih cepat, efisien, transparan, mengurangi beban kerja petugas, serta mendukung terwujudnya smart ASN dan smart governance di lingkungan peradilan.
Isu ketiga, pengembangan fitur etika. Kondisi saat ini, proses administrasi perkara di Pengadilan Negeri Medan masih manual pada tahap penginputan tuntutan minutasi dan unggah putusan. Pemanfaatan etika belum optimal karena keterbatasan pemahaman teknis, minim pelatihan, dan belum adanya pengingat otomatis, sehingga penyelesaian administrasi sering terlambat, data kurang akurat, dan monitoring kinerja tidak real time. Kondisi yang diharapkan melalui optimalisasi sistem etika ini, seluruh proses administrasi perkara dapat dilakukan secara digital dan petugas dapat menginput data, melakukan minutasi, dan mengunggah putusan tepat waktu dengan dukungan pengingat otomatis. Isu yang keempat, ada digitalisasi registrasi dan arsip surat keluar. Kondisi saat ini, proses registrasi dan pengarsipan surat keluar di subbagian kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Medan masih manual menggunakan buku agenda. Setiap surat dicatat dan disimpan secara fisik tanpa sistem digital terintegrasi, sehingga pencarian dokumen lambat, rawan hilang, dan sulit dimonitor secara real time. Belum adanya inisiatif digitalisasi juga disebabkan oleh kuatnya kebiasaan kerja manual di kalangan pegawai. Kondisi yang diharapkan, seluruh proses registrasi dan arsip surat keluar dapat dilakukan secara digital melalui sistem terintegrasi yang dapat dilakukan secara otomatis, memudahkan pencatatan, pelacakan, dan pelaporan surat. Data surat dapat diakses dengan cepat, aman, dan transparan oleh petugas berwenang sehingga meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi resiko kehilangan arsip, serta mewujudkan tata kelola administrasi modern yang selaras. Isu kelima, penguatan sistem reward dan punishment pegawai. Kondisi saat ini, mekanisme pemberian reward dan punishment bagi pegawai Pengadilan Negeri Medan belum berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Penghargaan terhadap pegawai berprestasi masih bersifat situasional tanpa indikator kinerja yang objektif. Sementara penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin belum konsisten dan kurang terdokumentasi. Selain itu, belum tersedia sistem monitoring kinerja yang terukur sehingga penilaian pegawai cenderung formalitas dan tidak mencerminkan kondisi real di lapangan. Kondisi yang diharapkan tersusun dan diterapkannya sistem reward dan punishment yang objektif, terukur, dan berbasis kinerja. Setiap penghargaan diberikan berdasarkan capaian nyata, sedangkan pelanggaran disiplin tidak sesuai ketentuan secara konsisten. Sistem monitoring digital diterapkan untuk menilai kinerja pegawai secara transparan dan berkelanjutan. Setelah melakukan identifikasi terhadap 5 isu utama, saya menggunakan metode APKL untuk menganalisis dan mempersempit fokus menjadi 3 isu yang paling krusial. Selanjutnya, ketiga isu tersebut disaring kembali menggunakan metode USG agar mendapatkan prioritas yang paling tepat. Berdasarkan hasil analisis dan penyaringan kedua metode ini, terdapatlah satu core isu, yaitu pengajuan dan monitoring cuti pegawai. Berdasarkan hasil tapisan isu menggunakan metode APKL dan USG, maka rumusan isu adalah belum optimalnya pengajuan dan monitoring cuti pegawai di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan rumusan isu yang telah diperoleh, saya melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang pertama, proses pengajuan dan monitoring cuti masih dilakukan secara manual. Yang kedua, beban perkara tinggi dan jumlah pegawai besar menyebabkan tingginya beban administrasi. Yang ketiga, terjadi penumpukan berkas dan keterlambatan verifikasi cuti. Yang keempat, pengajuan cuti tidak tertata, terjadi tumpang tindih, dan rekap data tidak akurat. Yang kelima, pegawai harus datang langsung ke subbag kepegawaian dan menyita waktu kerja. Yang keenam, sistem manual dinilai tidak efisien, kurang cepat, dan tidak transparan. Setelah mengetahui semua masalah-masalah tersebut, langkah selanjutnya setelah penetapan core isu adalah melakukan analisis lanjutan untuk mengetahui penyebab dari core isu tersebut. Teknik analisis isu fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Setelah melakukan analisis mendalam, muncullah gagasan kreatif, optimalisasi proses pengajuan dan monitoring cuti pegawai melalui digitalisasi berbasis Google Form dan spreadsheet di Pengadilan Negeri Medan. Saya mengembangkan gagasan kreatif untuk mengoptimalkan proses tersebut melalui digitalisasi. Gagasan ini berbasis penggunaan Google Form dan spreadsheet yang terintegrasi yang bertujuan mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi pengelolaan cuti. Sistem pengajuan cuti ini akan memanfaatkan formulir digital yang dapat diakses melalui barcode sehingga seluruh pegawai dapat dengan mudah mengajukan cuti kapan saja. Selain itu, untuk memastikan kelancaran implementasi akan dilakukan rapat koordinasi dengan ketua, sekretaris, dan kasubag kepegawaian sebagai pihak yang memberikan persetujuan. Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem kepada seluruh pegawai, termasuk pembuatan video tutorial agar seluruh pegawai dapat memahami dan
memanfaatkan sistem ini secara efektif. Rencana kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama, mengumpulkan bahan. Saya akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor, ketua, sekretaris, dan kasubag kepegawaian, kemudian mengumpulkan format cuti, kemudian juga mempelajari prosedur pengajuan cuti ke pegawai yang berlaku untuk memastikan kesesuaian dan dengan ketentuan administrasi kepegawaian. Yang kedua, membuat rancangan formulir digital, dan saya akan menyusun formulir digital pengajuan cuti berbasis Google Form yang terhubung dengan spreadsheet monitoring, dan akan melakukan koordinasi dan konsultasi bersama dengan mentor. Yang ketiga, mendesain dan mengimplementasikan QR Code untuk memudahkan akses bagi seluruh pegawai, dan akan dilakukan uji coba dan konsultasi juga pada kegiatan ini. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai, mulai dari penyusunan materi dan membuat video tutorial dan melaksanakan sosialisasi. Yang kelima, melaksanakan evaluasi dan dokumentasi hasil pelaksanaan dan mengumpulkan umpan balik. Nilai ASN berakhlak yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya menerapkan seluruh nilai dasar ASN. Yang pertama, berorientasi pelayanan dengan menciptakan sistem yang memudahkan pegawai. Yang kedua, akuntabel melalui pelaporan data yang transparan. Yang ketiga, kompeten dan adaptif dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat, harmonis dan kolaboratif dengan berkoordinasi bersama seluruh pihak terkait. Yang terakhir, loyal dengan mendukung visi dan misi Pengadilan Negeri Medan menuju lembaga peradilan yang agung. Kemudian penerapan nilai berakhlak, jumlah aktualisasi per kegiatan yaitu 82. Kemudian kegiatan aktualisasi ini akan berlangsung selama 1 bulan, dimulai dari Oktober minggu ketiga hingga Desember 2025, dengan tahapan mulai dari koordinasi, pembuatan sistem, sosialisasi, hingga evaluasi hasil akhir bersama mentor. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Mohon saran dan masukan demi perbaikan rancangan aktualisasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.